Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konbanwa. Watashi no namae wa Aulia Putori Fananita Moshimasu. Aulia Toyo Bareteimasu. Di sini saya akan menjelaskan bunke yang sudah dipelajari dengan Yanto Sensei di pagi hari tadi. Oke minasan, di sini saya akan menjelaskan bunke yang sudah dipelajari dengan Yanto Sensei di pagi hari tadi. Yang pertama ada i. I ini kan yang saya ketahui itu artinya kan boleh atau bisa. Ternyata tuh artinya bukan itu aja minasang, ternyata bisa sebaiknya, lebih baik, boleh, bisa, atau izin. Oke, selanjutnya sini saya akan menjelaskan kalau ini tuh jenisnya banyak, bukan hanya tara tapi ada nara, ada to, ada ba, ada te. Dan te ini bisa menggunakan partikel mo. Di sini contohnya ada tabetara i, taberu nara i, taberu to i, tabereba i, tabeti. Ini menggunakan rumus perubahan yang berbeda-beda ya minasang. Kalau tara menggunakan perubahan ta, sedangkan nara menggunakan perubahan futsu atau jisho. Untuk to juga sama, futsu jisho, jisho atau futsu. Terus yang untuk reba, tabe masnya dihilangkan, ditambahkan reba. Karena tabemas adalah bentuk kedua. Kalau bentuk pertama, i-nya diubah ke e. Selanjutnya ada tabete. Tabe masnya dihilangkan, ditambahkan t. Nah, untuk i-nya ini, i yang di sini ini i-nya ini boleh diubah. Tidak harus i, bisa diganti menyenangkan atau menarik. Nih, bisa daijobu, bisa dekimasu. Oh, kalau ini tuh persamaan persepsi pandangannya tuh itu sama kayak daijobu, sama kayak dekimasu, bukan harus diganti, ini bukan minasang gomen ya. Itu maksudnya ini tuh persepsi pandangannya tentang itu sama kayak daijobu, dekimasu, dozo, oke, kamaimasen dan lain-lain gitu ya. Persamaan pandangannya tuh sama kayak ini. Jadi itu sama kayak ini. Selanjutnya ada tahoga i. Artinya saya di sini bikin contoh. Tabeta hoga i des, sebaiknya makan. Tahoga ini artinya sebaiknya, menggunakan perubahan bentuk ta. Nah, untuk i-nya yang saya maksud i-nya bisa diganti adalah i ininya. I-nya ini bisa pakai tanoshi, bisa pakai omoshiroi dan lain-lain. Bisa menggunakan kata sifat selain i. Tuh, ada catatannya, bisa menggunakan kata sifat selain i. Selanjutnya ada naihoga, ini bentuk negatif ya, naihoga. Sini contohnya tabako suwa naihoga i des, sebaiknya jangan merokok. Terus di sini ho tuh artinya bagian, dan bagian ini bukan hanya o aja, ada juga bun, ada juga bubun. Nah, kalau bubun ini kayak fokus di titik bagiannya. Kalau ini kan bagian ho sama bun. Kalau bubun tuh titik bagian, merupakan kayak koordinatnya tuh di situ, pusatnya tuh titik bagiannya tuh. Itu minasang. Ya. Terus selanjutnya selain ada tara, ada nara, toba, ada te, ada tahoga, dan naihoga, ada juga ini runoga i. Nah kan, ini futsu ya, jisho. Terus ada kabe menggunakan no, i, dan kabe juga bisa menggunakan ga, i. Tuh, ini juga ini bisa diganti ya minasang, bisa diganti, nggak harus i, bisa pakai tanoshi atau omoshiro dan lain-lainnya. Sini ada contoh doshitara ika, sebaiknya kalau telah melakukan bagaimana. Tuh. Oke, lanjut selanjutnya selanjutnya ada toto dochira ga nani nani ka. Terus jawabannya hoga nani nani. Ini ada contohnya. Egan sang to, zuru sang to, dochira ga hansamu desu ka. Yang mananya
yang ganteng, Egan dan Zul. Terus di sini tuh to-nya ini tuh ada dua kan, yang satu tuh artinya dan, yang satu tuh nggak ada artinya, cuman pengulangan. Artinya tuh dari sini, dari dociraga, dari partikel ga, simbol ga. Dociraga yang menanya, yang ganteng, Egan dan Zul. Terus jawabannya Egan no hoga hansamu desu. Bagian dari Egan tampan. Ho-nya ini diartikan bagian. Nah, bisa juga ditambahkan moto Egan sang no hoga moto hansamu desu, lebih tampan ya. Bagian dari saudara Egan lebih tampan. Selanjutnya ada nih, to pengulangan. Ini tuh bisa diartikan me atau di. Ini nani yang juga bisa. Ini ada contohnya, kanji ga tashi kiri kinshi. Sebelumnya tuh di nih. Selanjutnya, maaf ya minasang, ngomongnya rada belibet. Selanjutnya ada to wa sebagai subjek. Oh, ini to. Ini tentang to ya minasang, bunkai to. Macam-macam bunkai, ada tono, ada to dewa, ada to kata-kata itu kata keterangan. Nah, sebelumnya ini tuh adalah isinya, isi dari sebuah kalimatnya. Jadi si towa ini sebagai subjek. Kalau ini benda, kalau ini nggak tahu, belum dijelasin ya minasang. Terus di sini tuh pengulangan, pengulangan maksudnya terjemahan kata kerja atau isinya tuh di akhir setelah simbol selesai. Terus ada jejeran awal, ada to, ada shi, ada toka, ada ya, ada tari. Tuh di sini. Ngerti ini tuh dari belakang ke depan, terus ke tengah, terus ke belakang ya sang. Kalau ada jejeran awal. Nih. Bahasa Jepang diawalkan dari sebelah kiri, diakhiri sebelah kanan. Maksudnya bahasa Jepang tuh diterjemahkan diawalkan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Jadi kiri, mana kiri? Ini ke sini ya. Oke, jadi di sini ada notes, subjek atau pelaku ga ujungnya ditambahkan yang. Jadi kalau ada ga ujungnya itu artinya ditambahkan yang. Contohnya, cici ga kaimashita, ayahnya yang telah membeli. Nah, tapi kalau pakai wa, cici wa ini typo minasang. Cici wa kaimashita, ayah telah membeli. Aduh, sorry gomen ya, ini typo guys. Typo. Ayah telah membeli. Oke, lanjut ada toka artinya itu apakah, itu berasal dari toyuka, contoh hal, sepertinya atau seperti halnya, artinya itu. Sini ada kore toka, apakah seperti halnya ini, kayak kore toka apakah seperti ini pulpennya, kore toka apakah yang dikatakan seperti ini. Terus kalau toiyuka itu artinya dari yang dikatakan ya, berasal dari situ asal muasal toka. Terus ada to ite, itu pengulangan, ini dileburkan. Terus maknanya ini bukan ini maknanya sama dengan to omoimasu. Ini typo minasang, bukan makanannya, maknanya sama dengan to omoimasu. Ini saya, kalau ada subjeknya orang lain berpikir, tapi kalau nggak ada subjeknya saya yang berpikir. Terus ada ini des da konteks teda te. Contohnya, ikanai to imas, ikanai to itte, ikanai te, saya bilang tidak pergi. Atau berkata-katakan, saya bilang boleh saya atau orang lain yang ngomong gitu. Terus ini tuh des, ini set, ini ada ya date keterangan kan atau kak,
kata tanya ditaruh di awal, mirip dengan desyo. Datte ini mirip dengan desyo, kita ditaruh di depan. Contohnya nih, langsung contoh aja biar paham ya. Datte shike wa ashita desyo. Kan katanya ujian besok ya kan. Cari nih ke ujian nih gak sukiki. Tuh. Lanjut. Penyambung konteks ga pasifnya kadoka atau tidaknya ketidakpastian tanpa kata tanya. Lanjut. Ini ada banyak yang minasang bunkai yang tadi pagi. Lanjut, ada satu konteks ga kadoka. Contoh, Tokyo ni Ani-san ga notte iru densha ga okuremashita. Kereta yang sedang dinaiki oleh saudara Aninya telah terlambat di Tokyo. Menggunakan okuremashita, kata benda satu. Terus di sini ada apa ini, ada futsu, ada ta, ada nai. O no ina to shitokatari ya, atau kurung ga sama ni. Itu ya. Contohnya, sensei wa kyoshitsu ni iru kadoka shirimasen kadoka. Guru, karena ada partikel simbol terjemahan awal, jadi dari sini dulu guru, sensei, kadoka ada atau tidaknya, ada atau tidaknya di kelas, shirimasen tidak tahu. Jadi kadoka ini artinya ada atau ya, ada atau tidaknya. Lanjut, ini ada ketidakpastian sepanjang kalimat wajib ada gimongsinya sebagai syarat. Artika tidak ada artinya, ada gimongsinya. Satu K, keterangan apakah. Contoh, eiga ga nanji ni haji maruka wakarimasen. Filmnya akan mulai pada jam berapa? Wakarimasen, tidak tahu. Tidak ada artinya kalau ada kata tanya. Tuh, eiga ga nanji ni haji maruka. Ini gak ada jimongsinya ya. Wakarimasen. Terus ada kata tanya kadoka, keterangan tidak usah menggunakan kata tanya karena sudah ada to, ada do. Berarti kalau pakai kadoka nggak usah pakai kata tanya lagi, nggak usah pakai jimongsi lagi karena udah ada do. Lanjut, toka, apakah, sepertinya, halnya. Contoh, koret toka, apakah seperti ini. Nanto iyuka, yang dikatakan apa. Nantoka, seperti halnya apa. To iyuka, do iyuka, ini ada tanya do iyuka, apakah yang dikatakan. Terus ada to pengulangan, bisa kata kerja atau keterangan, bisa artinya me atau di. Me nani, terus sama di nani. To ini asli, teori, so des katanya, persamaannya sama so des ya. To ini katanya. Isi dari pengulangan terjemahan akhir setelah selesai simbol terjemahan. Toyomimas, membaca dan dibaca. To omoimas, menurut saya atau saya berpikir. Si, kalau ada subjek yang berpikir, tapi kalau nggak ada subjek, saya pembicara yang berpikir. To iyu, bisa untuk orang lain atau saya juga bisa. To imas, mengatakan atau dikatakan atau berkata atau katanya. Artinya to imas, mengatakan atau dikatakan, berkata atau katanya. To imas ya. Contohnya, ikanai to imashita, katanya tidak pergi. Ikanai to imashita, katanya belajar, katanya tidak belajar. Benkyou shinai to iimashita. Ya minasan, artinya itu ada dikatakan, ada berkata atau mengatakan atau katanya. Menyebutkan atau disebutkan, menanamkan atau bernama, dinamakan, bilang atau ngomong.
Oke, minasang, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai Bunke yang sudah dipelajari di hari ini. Bila ada suara yang tidak jelas atau gerak-gerak atau ada typo dengan tulisan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.